Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-14 sampai 22. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas, yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Judul renungan kita hari ini adalah Meluangkan Waktu Bagi Tuhan, ditulis oleh Ruth Kasbek. Sahabat suara kasih, hidup itu menarik. Tuhan punya cara untuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang tak terduga di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saat saya mengobrol dengan seorang teman secara online, saya berkata, kita harus bertemu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, entah bermain game, bernyanyi atau apapun itu. Sudah lama kita tidak melakukannya.
Lalu dia menjawab dengan bercanda, "Waktu menyenangkan? Apa itu? Siapa yang punya waktu untuk bersenang-senang? Tidak ada kesenangan sama sekali, tidak waktu untuk itu." Lalu aku berpikir, kami bisa membuat waktu untuk dihabiskan dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi saya kembali berpikir, semuanya soal prioritas. Jujur saja, saya merasa sedih, karena kita tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan teman barang sesekali. Pikiran itu kembali muncul baru-baru ini. Saya menyampaikan ini kepada Tuhan. "Tuhan, kadang saya juga butuh bersenang-senang. Hidup ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kewajiban. Saya butuh seorang teman yang bisa saya ajak menghabiskan waktu bersama." Lalu sebuah kalimat yang sangat jelas terdengar, "Begitu juga dengan aku." Itu adalah jawaban yang sangat tak terduga yang saya dengar. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya selalu memberi Tuhan alasan yang sama untuk tidak menghabiskan waktu berkualitas dengan Dia. Saya terlalu sibuk, hari berlalu dan sudah terlambat untuk mengambil waktu teduh. Di pagi hari, saya terlalu sering melakukan semua hal dengan terburu-buru. Prioritas. Jika aku sama pentingnya seperti apa yang engkau minta, engkau pasti ingin lebih banyak menghabiskan waktu denganku. Demikian terbersit di dalam hati saya. Sahabat Suara Kasih, jadi di tengah masa yang hiruk-pikuk itu, Tuhan meluangkan waktunya untuk mengajari saya sesuatu. Sekarang, maukah Anda melakukan hal yang sama bersama saya? Menempatkan kembali prioritas utama, yaitu merenungkan firman Tuhan. Marilah kita renungkan. Hari ini, mari luangkan waktu untuk merenungkan firman yang disampaikan dalam renungan ini. Mari selalu menomorsatukan Tuhan dari semua hal lain di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.